Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada mesin tetas otomatis yang sederhana ya. Ini yang paling sederhana. Dan apa-apa saja komponennya dan apa-apa saja fungsinya ya. Yang pertama di sini ada saklar tombol power ya, ini. Fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan mesin tetas ya. Jadi untuk on off arus utama ini sebenarnya. Jadi kalau di sini mati, seluruhnya mati ya. Ini tombolnya yang ini ya. Dan yang kedua ini ya, tombol relay, yang mana apabila kita on, maka nanti pada saat waktu yang sudah ditentukan, bagian pada ini, pada rak akan hidup ya, akan bergerak. Jadi ini fungsinya ya. Jadi misalnya kita off bagian ini, meski waktu yang sudah ditentukan, bagian relay di dalam tidak akan bergerak ya. Ini untuk pada hari pertama dan hari ketiga dan hari ke-18 dan ke-21 ya. Jadi di sini di off. Jadi di on pada hari keempat ya. Jadi ini fungsinya ya, tombol ini. Dan mungkin sahabat belum paham untuk cara pasangnya, bisa dicek ya di bagian deskripsi. Di sana saya kasih linknya ya. Cara pasang ini tombol on off 3 pin ya, 3 kali. Dan yang kedua ini termostat ya. Nah, ini. Fungsinya ini untuk mengatur suhu ya. Jadi di mana suhu yang sudah kita tentukan, misal 38,5 dia mati dan 38,0 lampu hidup kembali. Ini ya, termostat. Ini bermacam-macam ya, bermacam-macam merek, bermacam-macam bentuk. Tapi fungsinya sama ya, untuk mengatur suhu ya. Dan di sini dia ada itu sensornya. Untuk harga juga bervariasi ya, tergantung toko sebenarnya. Jadi beda ya, termostat sama termometer beda. Kalau termostat ini otomatis untuk suhu ya. Kalau termometer itu hanya untuk membaca suhu ya. Jadi beda. Dan yang kedua ini adaptor ya. Adaptor ini fungsinya untuk menghidupkan bagian timer. Jadi kan timer ini arusnya DC ya, 12 volt. Jadi kita harus menggunakan adaptor 12 volt. Jadi tidak bisa langsung ke arus listrik utama. Jadi ini fungsinya ya. Fungsi dari adaptor. Dan yang kedua ini ya. Yang kedua maksudnya selanjutnya ya. Ini timer ya. Timer ini juga bermacam-macam ya, dari berbagai merek. Ini modulnya 2B 3D ya. Sahabat bisa cari di toko-toko online modul 2B 3D. Di sini dia bermacam-macam, tapi usahakan untuk ada yang menunya di 0,0 detik ya, karena kita membutuhkan cuma detik. Kalau di sana sahabat menggunakan relay yang 6 RPM itu hanya 6 detik ya. Atur di sini 6 detik dari tarikan ke sana dan dari ujung ke ujung ya. Jadi 6 detik saja. Dan timer ini bisa untuk berbagai macam alat ya. Bisa lampu rumah atau apa saja ya. Bisa. Jadi kita bisa atur di sini kapan hidup dan kapan matinya. Dan berapa lama juga ya. Jadi multifungsi sebenarnya. Jangan beli timer yang apa ya, yang menunya itu hanya ada di menit ya. Karena kalau kita pakai timer menit, otomatis
1 menit itu putar dia itu bagian relaynya ya. Jadi cari yang satuannya detik ya, maksud saya bisa 0,0 detik, bisa juga detik ya, bisa. Kemudian ini ya, ini tombol push bottom ya, sahabat bisa cara pemasangan bisa cek ya di video-video sebelumnya. Ini tombol push bottom, fungsinya ini sebenarnya di sini tidak wajib sebenarnya sahabat ya. Di sini saya bikinkan tombol push bottom karena biasanya yang beli mesin tetas ke saya itu gimana ya, agak nunggu 5 jam itu kan lama ya lihat putaran. Jadi saat agak bosan ya nunggu ya, jadi mereka ini ya, sahabat-sahabat yang beli ke saya itu pencet tombol-tombol di sini ya, tapi tidak bisa ya untuk mengembalikan ke pengaturannya. Untuk cara mengatur ini ada juga di bagian video sebelumnya, termasuk ini juga ada, dan cara pemasangannya juga ada. Jadi di sini fungsinya kalau kita tekan ini, meskipun waktunya di sini belum sampai ya di waktu yang sudah kita tentukan, ini kan kita tekan di bagian tombol ini, dia akan berputar ya. Nah, jadi tidak menunggu 5 jam untuk melihat putaran. Nah, bisa untuk meratakan itu bagian relay, bisa males yang mutar di sana, langsung bisa di sini ya sahabat ya. Jadi itu fungsinya ya. Kemudian ini ya, dinamo ini sudah pakai bracket ya, beli yang pakai bracket karena lebih praktis ya sahabat ya. Bisa dibikin dari kayu, bisa, mungkin nanti ada ya saatnya saya bikinkan videonya cara bikin bracketnya ini dari kayu, bisa. Ini untuk dinamo ini cari putaran yang maksimal itu 56 rpm ya. Jadi kalau 56 rpm sahabat bisa atur di sini lama pemutarannya 6 detik. Kalau 2,5 rpm lama putarannya sekitar 12 detik ya. Ini 2,5 rpm, jadi putarannya lembut ya. Coba kita cek. Dia tidak kasar ya putarannya. Untuk kekuatannya ini sampai 150 telur bisa ya sahabat ya. Tapi di sini saya pasang cuma untuk 100 telur biar lebih awet. Dan untuk lubang-lubang ini itu fungsinya untuk di sini ya. Yang pertama ini untuk telur, pembalikan pada telur itik, ini untuk tengah telur ayam, dan yang di ujung itu telur puyuh ya. Dan ini raknya ya. Kalau sahabat juga belum paham cara pembuatan rak, bisa dicek ya di bagian video-video saya sebelumnya, ada di playlist ya. Jadi ini fungsinya itu saja ya sahabat ya, untuk pemutaran ya. Nah, pemutaran secara manual sebenarnya. Dan ini tombol ini maksud saya ini ya, sambungan ya, sambungan cepat bisa ditekan di sana untuk melepas ini. Jadi bagian rak bisa ditarik ya untuk dibersihkan. Mungkin itu saja ya sahabat ya. Mohon dukungannya ya dengan cara subscribe channel saya.
biar nanti saya lebih bersemangat lagi ya untuk memberikan konten-konten yang insya Allah bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi sahabat. Kalau suka bisa di like, kalau misal sahabat belum paham atau masih ada hal yang belum dimengerti, sahabat bisa tulis di bagian komentar, sebisanya akan saya jelaskan. Mungkin itu saja dulu ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.